Janganlah sesatkan publik, Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Jadi ini buku Jokowi's White Paper. Ya, Jokowi's White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen, tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja, ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermark maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik, Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Tetapi saya tantang selalu ya pihak sebelah, coba berikan ini 49 halaman ini kepada para ahli lain yang independen. Apakah ini ilmiah tulisannya Pak Roy Suryo atau apakah ini hanya peneliti politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan nggak ada ilmiahnya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja nih 49 halaman ini. Apakah Roy Suryo itu ilmiah atau cuma jargon-jargon 99,9% yang sekarang bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh ahli lain. Ya, sementara saya siap untuk mengkoreksi ini. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada korban ya, keluarga korban, Pak Jokowi dan keluarga, tetapi juga kepada publik. Ini pembelajaran supaya hasil ilmiah ini lagi nanti jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi semena-mena bahwa ketika Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda, langsung mereka berlomba-lomba melabel pengkhianat tanpa ada penjelasan metodologi ilmiah apapun, langsung dilabel. Apalagi ada tuduhan-tuduhan dapat duit puluhan miliar sampai 50 miliar. Itu sangat tidak bertanggung jawab ya. Terus kemudian ini Dokter Tipa 160 halaman. Biarkan dia mempertanggungjawabkan ya, karena ini bukan bidang saya. Tentu yang menilai adalah ahli lain ya, neuropolitika atau neuroscience. Tetapi ya yang pasti ini 480 halaman tulisan saya. Ini Bu Tipa, ini akan dinilai oleh ahli lain apakah ilmiah atau tidak. Dan yang pasti tulisannya Pak Roy Suryo 49 halaman ini yang diberikan kepada saya melalui hanya WA messages, ini bukan tulisan seorang peneliti. Ini adalah tulisan seorang politisi yang mengaku peneliti. Ini harus kita sudahilah ya, jargon-jargon itu kita sudahi. Ya mungkin yang paling bermartabat di pengadilan nanti. Kan banyak ahli nanti dihadirkan ya. Kalau saya ya nggak tahu apa yang diminta. Oleh karena itu, rekan-rekan ya media, hati-hatilah ketika Anda mengundang narasumber dengan jargon-jargon 99,9%, seharusnya kalian sebagai televisi ataupun media yang netral, itu tanyakan kepada ahli lain, berikan tulisannya Pak Roy Suryo
baru adu mereka, gitu loh. Apakah itu ilmiah? Jangan diterima begitu saja, karena apa? Itu kebohongan publik yang diulang-ulang ribuan kali, seolah-olah itu menjadi kebenaran. Kan begitu, ya, gitu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang luar biasa ya, kepada pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, seluruh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, kita lihat setahun ini ya, kita berjibaku dan sebagainya, dan kita melihat bahwasannya dengan adanya KUHP baru itu yang mengedepankan namanya restoratif justice ini sudah terpenuhi dengan baik ya. Yang dikatakan tadi Bang Jamada ya, besok itunya press conference-nya itu menunggu dari Pak Dir ya. Ya kalau kita lihat wajah-wajahnya ini kita semuanya sumringah semua, artinya sudah menggambarkan seperti apa hasilnya. Jadi besok kita bertemu lagi ya, nanti kita press conference secara bersama-sama yang penjelasan ini, dan juga kita berharap memang dalam minggu ini sudah ada pelimpahan dan bisa akhir bulan ini sudah ada P21 ya, untuk yang dua ini roti TV itu ya, dan juga akan menyusul juga kan nanti yang klaster 1 itu. Jadi ya kalau dikatakan oleh mereka itu tidak akan ada namanya SP3 tanda tangan ya, Roy kalau lihat sendiri ya Roy, mukanya Rismon ini sekarang udah bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi intinya adalah apapun yang telah dilakukan kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini para penyidik di Polda Metro Jaya, dan terima kasih kepada Pak Kombes Iman sebagai Dir Tipidum Polda Metro Jaya. Bang, izin Bang, tadi kan Abang sudah sebut Bang Rismon sudah bisa tidur nyenyak, itu ya. Berarti artinya di sini SP3-nya sudah keluar ya Bang? Sudah clear gitu Bang, di SP3 kasusnya? Resminya besok ya, kita nggak mau mendahului ya. Resminya besok. Ini lihatnya ada gimana ini tadi? Berarti sebetulnya sudah dipegang, cuman pokoknya resminya besok aja. Ya. Resminya besok, kita tidak boleh mendahului direktur. Kita hargai Dir ya. Akan ada kemungkinan tersangka lain diberikan SP3 juga nggak? Itu boleh jawab. Untuk itu, kalau kita berharap apakah akan diberi SP3, apakah mereka mengajukan RJ? Kan enggak. Kalau mengajukan RJ dan ya kalau mengajukan RJ ya tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 yang lain, ya kan? Kalau itu diterima ya pasti akan dilanjutkan, kan begitu. Kalau tidak diterima ya sudah, siap-siap aja nanti kita bertarung di pengadilan. Itu aja, ya. Yang lebih baik lah nggak usah lah majuin RJ, menurut saya. Capek juga kita ngelihat. Malah kita langsung di plot twist terus gitu, ya untuk itu. Kita lihat aja nanti di pengadilan tuh, gitu Mbak. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.